Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mujianto, asal dari SMP Negeri 2 Katingan Tengah. Hari ini tanggal 19 Juli 2021, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa berkumpul di sini untuk belajar bahasa Indonesia ya. Dalam situasi pandemi seperti ini, memang kita harus menjaga protokol kesehatan. Ya, di berbagai daerah virus corona terbaru di varian Delta cukup merebak ya, jadi kalian harus hati-hati ya. Tetap terapkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker dimanapun kalian berada ya. Pokoknya ketika kalian keluar rumah wajib melakukan itu ya. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak mau absen dulu nih kalian nih ya. Galuk Puspitasari Ada Pak. ya. Galuk ya. Herni Krisdayanti, Ada Pak. nama artis ini ya. Mariatul Gizria, Ada Pak. iya. Tiaras Ahmad Yusuf, nggak hadir ya? Ya, begadang ya Tiaras. Tiara Ayu Lestari, Ada Pak. nggak ada juga. Jangan kayaknya 2 orang. Tiaras dengan Tiara. Salsa Putri Lestari, Ada Pak. iya, bagus. Kartika, Sakit. sakit apa dia? Tapi. Sakit hati. Ditinggal Yusuf lah apa? Nasmi Intan Kiaji. Ada Pak. Iya, Nasmi. Aprilia M Azhara. Ada Pak. Iya, namanya panjang Pak. Jumiati. Ada Pak. Iya. Winda Yulistina. Ada Pak. Iya. Julita. Ada Pak. Eka Sulastri. Octavia Ramadhani. Ada Pak. Iya. Adiknya Darniko nih. Darniko dengan Jiwo. Satu keluarga sekolah di sini semua berarti. Bapaknya sekolah di sini juga? Enggak ya. Resti Amarta. Iya. Ada Nisa. Ada Pak. Iya, perempuan semua yang hadir hari ini ya. Laki-lakinya pada kemana? Ya, Bapak minta kalian siapkan bukunya ya. Kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa tulis tanggal. Tulis tanggal pembelajaran hari ini tanggal berapa ini? 19. Tanggal berapa? 19. 19 Juli 2021. 19 Juli 2021 ya. Ya. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak mau tanya sama kalian semuanya. Ya, udah tulis tanggalnya? Ya. Nggak hadap sini? Hadap sini. Bapak punya cerita nih, yang mungkin kalian belum pernah dengar. Ya. Siapa? Bapak minta kalian jangan dengan jujur ya. Kalian tahu game Free Fire? Tahu. Kalian tahu game PUBG? Tahu. Iya. Ada yang sering main? Ada. Nggak apa-apa jujur. Kalau main nggak apa-apa. Boleh aja. Main game asal ada waktu buat belajar juga. Free Fire dan PUBG. PUBG itu singkatannya apa? Main tapi nggak tahu ya. Itu
Itu singkatan tuh, PUBG, Playing Unknown Battleground. Artinya bermain di tempat yang tidak diketahui. Kalian tahu inspirasi dari game PUBG itu dari mana? Asal kalian tahu ya, game PUBG itu terinspirasi dari sebuah cerita. Ya. Tepatnya itu ada orang dari Jepang itu nulis novel. Novel yang hampir sama namanya dengan game itu. Ya, Player Battleground. Jadi di novel itu diceritakan ada 100 orang. 100 orang itu dimasukkan ke dalam pulau. Di pulau itu mereka harus bertahan hidup. Gimana cara bertahan hidup? Gimana cara bertahan hidup? Mereka harus membunuh satu sama lain. Dari 100 orang itu, ketemu orang dibunuh, ketemu orang dibunuh, ketemu orang dibunuh. Dari 100 orang sampai ada tinggal 1 orang yang selamat. Itulah yang menang. Novel itu cukup laris di Jepang, ya. Tapi ketika mau diedar luaskan dicekal ya, karena cukup sadis kalau kalian baca novelnya itu. Ada yang sudah diterjemahkan. Ya. Mirisnya itu diadaptasi ke dalam game. Ya. Kalian suatu saat kalau udah besar bisa menulis novel, bisa menulis cerita. Cerita kalian bagus, bisa diadaptasi menjadi sebuah game, menjadi sebuah novel. Kita rubah mindset kita, game yang cukup sadis itu. Kalian kalau main PUBG kan ketemu orang harus bunuh, iya nggak? Kalau kalian nggak bunuh orang itu, iya, itu permainan kan cukup sadis. Ya, makanya sampai di negeri Serambi Mekah sana Aceh, main PUBG kan dilarang. Ya tidak? Ya tidak? Tahu nggak? Nggak tahu. Main PUBG itu dilarang di Aceh. Ya. Kalau di sini kalian masih boleh. Ya. Itu diadaptasi dari sebuah novel, sebuah cerita. Nah, suatu saat kalian sudah besar, kalian bisa menulis kisah-kisah kalian waktu sekolah, waktu SMP, SMA, kuliah, cerita kalian yang menarik, kalian tulis jadi sebuah cerita atau sebuah novel. Mungkin cerita kalian yang menarik disukai banyak orang dan bisa merubah mindset generasi yang akan datang. Ya, generasi saat ini diracuni oleh novel cerita yang cukup miris itu, PUBG itu ya. Suatu saat siapa tahu kalian bisa merubah itu. Itulah kekuatan sebuah cerita, ya. Sebuah novel. Novel itu dengan cerita hampir sama. Bedanya cerita dalam novel lebih detail, lebih spesifik. Kalau cerita hanya beberapa kisah tertentu. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar mengenai cerita pendek. Apa yang kita pelajari hari ini? Cerita pendek. Cerita pendek. Ya, ibaratnya novel itu mbahnya, cerita pendek itu bayinya. Bayi yang berkembang terus, bayi, remaja, dewasa, tua banget, tua banget, nah, aki-aki, nah itu novel udah sangat kompleks. Kita mau belajar bayinya ini. Bayinya itu apa? Cerita pendek. Siap? Iya. Bapak tampilkan dulu nih. Ya, itu yang akan kita pelajari ya. Udah Bapak tayangkan di slide tuh. Slide ini namanya slide PowerPoint ya. Nanti kalian yang mau belajar bisa Pak Guru ajarin bikin kayak gini-gini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, identifikasi unsur pembangun karya sastra, cerpen. Yang kedua, menyimpulkan unsur pembangun karya sastra. Itu 2 hal yang akan kita pelajari hari ini. Ya, biar kalian lebih paham, biar kalian lebih mengerti. Bapak punya cerita pendek nih. Cerita pendek yang buat nih anak seumuran kalian, anak SMP kelas 9.
tulisannya kalian bisa lihat. Anak kelas 9 SMP bisa membuat cerpen, dia tampilkan di blog, di situs online, dan banyak yang suka. Silahkan kalian baca. Tulis namamu di cerpen yang Pak Guru bagi ya, di pojok kanan atas. Nama lengkap dan kelas kalian. Anak semua kamu nih yang ngerjakan. Yang nulis nih berawal dari kisah nyatanya dia, kisah yang dia alami itu. Adem banget kamu, di sini ada kipas ya. Silakan dibaca. Menarik tidak? Ya menarik gitu. Kalau menarik, Bapak pengen tahu nih. Tokohnya siapa di situ? Alex. Alex ya. Yang pertama itu tokohnya si Alex. Pak Guru tulis di papan tulis ya. Emang tokohnya Alex ya? Iya Pak. Alex. Emang Alex sendirian di situ? Ada lagi tidak? Selain Alex di situ, diceritakan siapa lagi? Siapa? Wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah, ya. Apa disebutnya sama si? Iya, sama si. Alex. Ya, Alex lah. Amati dulu tuh menyebut dia itu dengan sebutan Satpol PP. Emang 2 orang aja? Alex dengan Wakasek ada lagi? Siapa? Selain Alex dengan Wakasek? Orang tua. Nah, ini tokohnya. Alex, Wakasek dengan orang tuanya. Kalau kalian baca di cerpen itu, sifatnya Alex itu gimana nih? Sifatnya Alex kalau dari cerita itu apa? Apa sifatnya? Sifat Alex? Malas belajar. Tapi sebenarnya dia pintar tidak? Pintar. Kalau dia benar-benar belajar, nilainya tinggi tidak? Tinggi. Berarti sifat Alex apa? Ya, tapi Pintar. pintar. Kalau kita ambil sisi positif, Alex itu pintar. Ya, karena kita melihat sudut pandang yang positif. Tuh Alex. Satpol PP? Apa? Iya. Kalau cerewet, kamu dicerewetin sama orang tuamu. Orang tuamu sayang sama kamu tidak? Ya. Perhatian sama kamu tidak? Perhatian. Itu kalau kita ambil sisi positifnya ya. Wakasek itu sifatnya perhatian. Coba kamu kalau sama temanmu didiamin aja, kayak apa rasa kamu? Kayak apa rasanya? Kamu ketemu temanmu, diem. Kamu diem, temanmu diem. Kamu diem, temanmu diem. Kaku nggak? Aku. Kaku ya. Tapi kalau kamu ditanya, kamu tadi ngapain? Sama siapa? Malam tadi main ini nggak? Main nggak? Malah ada komunikasi 2 arah. Jadi temenmu itu perhatian dengan kamu. Kamu lebih suka didiemin atau ditanya-tanya temenmu? Itulah sifat Wakasek. Guru itu kalau ngomongin kalian, perhatian dengan kalian, tandanya masih sayang dengan kalian. Kalau sudah tidak peduli dengan kalian mau jungkir, mau salto, mau guling-guling, roll depan, roll belakang, samping kanan kiri, nggak akan diomongin. Siapa lagi? Orang tuanya. Nah, orang tuanya ngapain tuh? Ngapain si Alex tuh? Iya. Menegurnya ya. Menegurnya dengan apa? Marah-marah. Sifatnya berarti apa orang tuanya?
berarti masih peduli ya dengan anaknya. Kamu jangan, ya itu berarti masih peduli. Sifat orang tuanya apa? Peduli. Kalau udah nggak peduli itu nggak akan marah dia. Datang ke sekolah, anak bapak hari ini nyontek, didiemin aja. Nggak bakal si Alex nilainya jadi tinggi. Anak bapak hari ini mencontek, ya nilainya sangat rendah. Saya keluarkan dari sekolah. Orang tuanya kan, oh iya, baiklah. Kayak apa rasanya itu? Ya, berarti itu udah tidak peduli. Tapi yang dilakukan orang tua Alex, dia masih peduli dengan anaknya. Itu tokohnya, ini sifat tokohnya. Di mana kejadian itu? Cerpen itu di mana lokasinya? Ya, lanjut. Tokohnya Alex Wakasek, orang tua. Sifatnya pintar, lokasinya sekolah. Temanya tentang apa tadi tuh? Temanya adalah ulangan tengah semester. Nah, dari cerita pendek yang sudah kalian baca, materi khusus hari ini yang akan kita pelajari ini. Ada tema, ada tempat, ada tokoh, ada sifat. Ini apa namanya? Ya, tema, lokasi, tokoh, sifat. Kalau kita rangkum, itu namanya unsur apa? Intrinsik. Cerita pendek. Ya, ini fokus pembelajaran kita hari ini ya. Unsur intrinsik seperti yang kalian pelajari di kelas 7 dan kelas 8. Ya kan? Tema, alur, tempat kejadian, tokoh, sifat. Alurnya apa itu? Alurnya apa? Alur berurutan. Apa alurnya? Apa alurnya? Iya, maju. Satu lagi. Ada tidak yang tertinggal? Sudut pandang. Si amati hulu, dia menceritakan namanya tidak di situ. Saya atau aku, ada nggak? Dia menyebutkan nama dia atau menyebutkan nama orang lain? Orang lain. Berapa? 3. Sudut pandangnya orang ketiga. Ya, sudut pandang orang ketiga. 3. Kamu bisa tulis di catatanmu ringkasan yang sudah Bapak tulis mengenai ini. Nih, Pak Guru udah ada yang rapi. Ya, bentar. Ini dia. Unsur intrinsik cerpen. Tema, alur, setting, tokoh, watak, dan sudut pandang. Seperti yang udah Pak Guru jelaskan di sini. Ini cara simpelnya yang Pak Guru ringkaskan buat kalian itu lebih detail. Buat pegangan kamu, ya, ketika belajar. Unsur-unsur intrinsik cerpen. Bisa kamu tulis unsur-unsur intrinsik cerpen. Selesai? Selesai belum? Nah, kalau sudah selesai, itu buat pegangan kalian, ya. Bapak ada cerpen lagi nih. Kali ini yang nulis anak SMP juga. Sama kayak kalian, anak SMP. Ya, kehidupan dia waktu sekolah dia tulis dalam cerpen. 2 halaman juga. Judulnya Teman yang Baik. Teman yang baik. Kalau kalian punya di sekolah kan ada temen tuh kan banyak, ratusan di sekolah ini. Tapi kan ada 1-2 teman yang baik. Ada tidak? Ada. Nah, itu nih. Di cerpen ini diceritakan tuh. Teman yang baik. Pak Guru bagi cerpennya ya? Iya, Pak. Baca lagi. Itu cerpen boleh kalian bawa ke rumah nanti. Jadi kalau kalian mau nulis cerpen, oh ini ada temenmu yang ini. Ada cerpenmu, kamu mau nulis cerpen, udah selesai nulis misalnya, dilihatkan ke Pak Guru boleh sebelum kalian
posting di web resmi. Kalau kalian ada semangat, ada motivasi, nanti Pak Guru buatkan websitenya, ya, blognya, untuk kalian nulis cerpen. Jangan lupa tulis namamu, nama, nah sebelum kalian baca, kalian dengar dulu penjelasan dari Bapak. Ya, kita tadi sudah sama-sama belajar menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen yang berjudul 9 SMP. Kali ini Bapak sudah bagikan buat kalian cerpen yang baru. Judulnya apa itu? Teman yang baik. Teman yang baik. Dari cerpen yang sudah kalian dapat itu, ini sebagai nilai tugas kalian ya. Kalian cari unsur-unsur intrinsik di cerpen tersebut. Kamu tulis nanti di halaman bawahnya. Ya, ini ada teman yang baik. Nanti tugasnya kamu tulis di sini. Sebagai nilai tugasmu ya. Temanya itu apa? Nanti. Tugas. Ini kan apa? Tugas. Apa nomor 2 selain tema? Alur. Alurnya apa? Tiga, setting. Empat, tokoh. Kelima, watak. Keenam, sudut pandang. Nah, kalian cari itu nanti temanya apa, alurnya apa, settingnya apa, tokohnya, wataknya, sudut pandangnya. Nah, setelah kamu tulis, kamu tambahi lagi kutipan. Kamu tahu kutipan? Potongan di cerpen itu yang menandakan salah satu dari unsur intrinsik. Pak Guru kasih contoh, ya. Pak Guru kasih contoh yang inilah sudut pandang ya. Ya, setelah kamu baca sudut pandangnya itu sudut pandang orang keberapa? Ya. Rina dan Dini. Tokohnya aku atau bukan? Orang lain kan? Itu sudut pandang orang keberapa? Iya, berarti sudut pandang orang ketiga. Ada tidak di cerpen itu kutipan yang menandakan sudut pandang orang ketiga? Kutipannya. Nah, kalimat pertama bisa kalian tulis di tugasmu. Rina dan Dini sebagai sahabat yang dikenal sebagai sahabat yang populer di sekolah. Kamu tulis ini kutipannya yang menandakan itu sudut pandang orang ketiga. Ya, kamu jelaskan sudut pandang orang keberapa, kamu tulis kutipannya itu apa. Ya, bisa? Paham? Biar lebih enak, dikerjakan 2 orang ya, berkelompok. Ini kan siswanya 12, berarti ada 6 kelompok. Kelompok 1 sampai kelompok 6. Ya. Waktunya 10 menit ya.
namamu dan nama kelompokmu di kertas itu ya. Ya. Setting itu latar sama dengan tempat kejadian peristiwa. Itu bahasa lainnya latar itu ya setting. Misalnya temanya apa? Bukti pendukungnya apa? Itu penilaian Pak Guru. Penilaian Pak Guru keaktifan dari kalian ketika mengemukakan pendapat nanti, menyebutkan unsur-unsur intrinsik dari cerpen yang sudah Pak Guru berikan. Kelompok 1 kayaknya udah selesai tuh. Udah, Asmi udah selesai tuh. Kelompok 2, stop ya? Belum. Adik Nisa? Ya. Mariatul? Belum. Resti? Galuh? Kurang 1 ya. Baik, ya Bapak minta kalian maju ke depan ini ya, biar lebih jelas nanti antara kelompok. Ya. Penilaian kelompok ini, setiap kelompok harus menjelaskan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak. Ya, alurnya apa, temanya apa, settingnya apa, tokohnya apa, wataknya apa. Setelah itu nanti kita simpulkan sama-sama. Iya. Untuk temanya dulu nih. Temanya apa? Kelompok siapa yang mau ngomong? Angkat tangan. Ya, ntar dulu kelompok 1, Nasmi. Teman yang baik. Bukti pendukungnya ada? Ya, silakan. Rina dan Didi dikenal sebagai sahabat yang baik. Kutipan dari si Nasmi, kelompok 1. Ya, temanya itu persahabatan ya, atau sahabat yang baik, atau bisa juga teman yang baik. Kelompok 1 tadi sudah menyebutkan kutipan yang bagus, ya, yang sesuai. Alurnya maju atau mundur? Maju. Ada kutipan yang lain? Galuh, ini Nasmi. Ada kutipanmu Nasmi? Mau dibaca? Baca aja. Jangan malu-malu. Rina lagi dia memang unik dan cerdas. Jika saja ia memilih dengan memenangkannya dari awal, maka kalian tidak akan mau bermain dengannya. Dia pintar, memilih, bersabar untuk mengambil keuntungan lebih. Itu ada kutipan di situ ya. Siapa lagi? Ada lagi? Ya, alurnya alur maju ya. Udah jelas di situ ya. Rina itu mempermainkan temannya itu. Dapat duit terus kutipan seperti bagus. Kelompok 1 udah 2 kali tuh. Settingnya, tempatnya. Ini memanggil Rina ke hadapan teman kelasnya. Nah, Dini memanggil Rina ke hadapan teman kelasnya. Bagus ya. Settingnya di sekolah. Kutipannya seperti kelompok 1. Ada kutipan yang lain lagi? Yang lain? Bagus kelompok 1 ini nih. Nasmi dengan siapa? Azhara ya? Bagus. Tokohnya? Siapa aja tokohnya? Siapa aja? Orang-orang teman-teman Rifki, ibu dengan 4 orang anaknya. Iya. Rina, Dini, siapa lagi? Ibu. Iya,
Kak siapa tadi tuh? Kak Riki. dan teman-teman. Ya, teman-temannya itu peran pembantu nggak usah ya. Dina, Rina, Dini ya. Dan tempat anak. Ya, ada tidak kutipan yang menyatakan tokoh itu? Ada. Siapa yang membacakan kutipannya? Buktinya kalau memang Rina, Dini, Riki itu ada di situ di mana? Ada tidak di cerpennya? Kalimatnya? Halo? Oh, Nasmi mau ngomong lagi. Silakan Nasmi. Yang mana? Rina dan Dini dengan kecuali Rifki. Oh, di paragraf yang awal dengan paragraf akhir itu ya. Itu kutipannya ya. Bagus. Ada lagi yang menemukan mau bacakan kutipannya? Ya, sama ya. Itu kayaknya mau ngomong tuh, udah geser-geseran tuh. Ya, ngomong aja. Yaitu seorang ibu berpakaian lusuh dengan keempat anaknya yang masih kecil. Iya, ibu. Ada lagi ibu ya, tokoh yang tertinggal tadi nih. Ibu yang berpakaian lusuh tadi. Iya, bagus penambahan tuh dari kelompok. Bagus sekali. Ada lagi? Itu ya. Rina, Dini, Riki. Nanti jangan lupa ya lembar pekerjaannya dikumpulkan buat nilaimu. Wataknya. Rina wataknya gimana? Iya. Ada kutipannya nggak yang menyatakan Rina itu pendiam? Ada. Mana coba? Rina merupakan seorang siswa pendiam yang tidak dapat ngobrol dekat, tidak bersama Dini. Iya, bagus Galuh. Nasmi juga. Rina dan Dini. Kalau Dini? Sedangkan Dini cenderung seperti seorang pembual yang hobi memamerkan barang-barang milik Rina. Bagus itu ya. Dini itu kutipannya. Kalau Riki? Riki? Apa? Cerdas. Ya, ada kutipannya kan yang menandakan itu? Apa Nasmi? Dia tertegun mengamati siapa yang pintar atau siapa yang bodoh. Nah, orang yang bisa menilai temannya pintar atau bodoh karena dia memang pintar. Jadi kali ini cerdas wataknya tuh. Penasaran kamu Kak? Apanya? Wataknya? Ya karena orang penasaran itu karena dia cerdas, pintar. Oh, kenapa ya bulan itu bisa bercahaya di malam hari? Penasaran. Itu. Bagus. Ibu? Ibu ini tadi yang menemukan ibu tuh. Ada kutipannya ibu di situ nggak? Ada Pak. Apa? Zahra. Yaitu seorang ibu menggunakan pakaian lusuh dengan keempat anaknya yang masih kecil. Iya, itu ya. Ada kutipannya juga di situ. Sudut pandang udah Pak Guru kasih contoh, nggak usah ya. Temanya sudah, alurnya sudah, settingnya sudah, tokohnya, wataknya, sampai dengan sudut pandang. Setelah ini, lembar kerja kalian yang udah Pak Guru kasih cerpen itu, kalian kumpulkan ya, yang berjudul teman yang baik. Jangan lupa dikasih nama dan kelas kalian untuk Pak Guru nilai. Lembar kerja peserta didik. Nah, setelah ini, kalian kembali ke tempat duduk kalian yang tadi, ya. Kembali ke tempat duduk kalian yang tadi. Bapak nanti setelah ini Galuh. Bapak akan kasih kalian form penilaian untuk kalian jawab itu sebagai nilai kalian untuk hari ini, nilai individu ya. Silahkan balik ke tempatnya, dikumpulkan dulu ini ya. Kumpulkan kelompok 1, kelompok 4, kelompok 2, 1 aja yang ada jawabannya. Tapi namamu udah ada belum? Namanya tulis ya dua-duanya ya. Ya, tulis nama kelompoknya juga. Siapkan alat tulisnya.
Soalnya 6 saja. 6 ya. 5 pilihan ganda dan 1 uraian. Sudah siap? Siap? Ya. Jangan lupa tulis namamu di sini. Nama dan kelas. Yang sudah dapat soal yang Bapak berikan bisa langsung mengerjakan. Tulis namanya, jangan lupa nama kelas, langsung dikerjakan setelah ini. Tugas individu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya Pak Guru. Kenapa? Ya, langsung disilang di lembar yang sudah Pak Guru berikan. Pilih pilihan yang paling tepat, A, B, C, atau D. Waktunya 10 menit ya. Baik, kalian sudah mengerjakan latihan penilaian untuk cerita pendek, ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita udah sama-sama belajar mengenai cerita pendek, unsur-unsur cerita pendek. Apa aja unsur-unsur cerita pendek? Ya, apalagi? 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 Iya, ada berapa? 6 itu ya. Simpan baik-baik, kasih disimpan baik-baik catatan yang udah Pak Guru kasih, materi yang udah Pak Guru kasih. Jangan lupa ya. Ini kita keadaan pandemi ini, ya. Virus corona semakin merebak, varian Delta. Ya, tetap 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Ya. Sampai di sini dulu. Pak Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.